Di sebuah desa terpencil di Jombang, tersembunyi dalam kabut mistis, hiduplah seorang dukun sakti yang terkenal akan kekuatan ilmu hitamnya. Ki Madra, begitu namanya dikenal, bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Puluhan tahun lalu, ia menjadi penolong bagi mereka yang butuh kekuatan gaib. Namun, satu pengkhianatan membuat hatinya hitam pekat oleh dendam. Di masa mudanya, Ki Madra pernah diundang oleh Kiai Hasan, kakek dari Kiai Abu Sufyan, untuk membantu memecahkan masalah gaib yang menghantui pesantrennya. Dengan kemampuan luar biasa, Ki Madra menyingkirkan ancaman tersebut. Namun, janji yang telah diucapkan Kiai Hasan untuk membayar jasa Ki Madra tidak pernah ditepati. Sebuah penghinaan yang diabaikan oleh masyarakat, namun tertanam kuat dalam hati sang dukun. Dendam ini tidak pernah pudar, hanya menunggu waktu untuk meledak. Puluhan tahun berselang, Ki Madra kini tak lagi memikirkan balasan duniawi. Ia menginginkan hal yang lebih besar, kehancuran total keluarga Kiai Abu Sufyan. Dengan ilmu hitam yang telah ia peroleh dari bertapa di gunung-gunung angker dan menyembah makhluk gaib yang tak kasat mata, Ki Madra mulai menyiapkan Satet, ilmu paling mematikan yang dia miliki. Satet bukanlah sekadar santet biasa. Ini adalah ilmu kuno yang dapat membinasakan bukan hanya tubuh, tetapi jiwa dari generasi ke generasi. Di malam purnama, Ki Madra duduk di dalam gubuk reyotnya, menghadap sebuah altar dengan berbagai sesajen yang telah dipersembahkan. Nyala lilin gemetar, seakan takut pada kegelapan yang semakin pekat di sekitarnya. Tangannya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena kekuatan dahsyat yang mulai mengalir dari mantra-mantra yang ia rapalkan. Suara aneh menggema dari dalam tanah, sementara di atas kepalanya, bulan purnama seakan terselubung kabut hitam. Ki Madra mengambil sehelai rambut yang pernah ia curi dari keluarga Abu Sufyan. Warisan kutukan ini telah ia persiapkan selama bertahun-tahun. Dengan lirih, ia melafalkan kalimat-kalimat dari bahasa yang tak dipahami manusia biasa. Setiap kata bagaikan cambuk yang menghancurkan batas antara dunia fana dan alam gaib. Mantra itu mengguncang, dan di saat terakhir, Ki Madra menusukkan jarum pada boneka kecil yang terbuat dari tanah kuburan. Saat jarum itu menembus, angin keras berhembus tanpa suara. Kutukan telah dilepaskan. Keesokan harinya, di rumah Kiai Abu Sufyan, langit yang semula cerah berubah menjadi gelap mendung tanpa tanda-tanda hujan. Tanpa alasan jelas, anak lelaki Kiai Abu Sufyan yang sehat tiba-tiba terjatuh sakit. Dokter tidak bisa menemukan sebabnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan bisikan-bisikan aneh mulai terdengar dari mulutnya. Suara itu bukanlah suara anak kecil lagi, melainkan suara yang kasar, berat, dan menakutkan. Kutukan ini tak akan berakhir, dibisik suara misterius yang keluar dari bibir si anak, sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Tak hanya itu, setiap anggota keluarga Kiai Abu Sufyan mulai merasakan keanehan. Salah seorang santri pesantren tiba-tiba hilang ingatan, sementara yang lain terserang penyakit kulit aneh yang tak bisa dijelaskan. Desa yang dulunya damai mulai dipenuhi dengan aura mencekam. Orang-orang yang tinggal di dekat rumah Kiai merasa seolah-olah mereka diawasi oleh mata tak terlihat, dan suara gemerincing rantai terdengar setiap malam. Kiai Abu Sufyan, yang sebelumnya hanya mencium bau kejanggalan, kini benar-benar menyadari bahwa keluarganya sedang diserang oleh kekuatan tak kasat mata. Ilmu hitam yang sangat kuat. Tapi siapa yang bisa begitu kejam hingga menyerang keluarganya? Pikiran Kiai Abu Sufyan kembali kepada cerita lama tentang kakeknya, Kiai Hasan, dan seorang dukun sakti yang dulu pernah terlibat perselisihan. Apa mungkin, igumam Abu Sufyan dengan hati yang berat. Di dalam pikirannya, bayangan sosok Ki Madra muncul. Dukun itu telah lama hilang dari peredaran, namun Abu Sufyan yakin, dialah satu-satunya yang mampu mengirim kutukan sebesar ini. Dengan tekad yang semakin membara, Kiai Abu Sufyan memutuskan bahwa ia harus melawan. Tidak hanya demi keluarganya, tetapi demi desanya yang mulai tertelan kegelapan. Namun, dia tahu, ini bukanlah pertempuran biasa. Ini adalah perang antara ilmu putih yang penuh dengan kesucian melawan kegelapan yang berlumur dendam dan kebencian. Perang yang hanya bisa berakhir dengan kehancuran salah satu pihak. Malam itu, hujan turun deras, menambah kelam suasana desa. Di balik jendela rumahnya, Kiai Abu Sufyan duduk dengan gelisah. Wajahnya yang biasa tenang kini memancarkan kekhawatiran mendalam. Suara angin yang mendesing di luar seakan membawa isyarat akan datangnya sesuatu yang lebih mengerikan. Di kamarnya, anak sulungnya terbaring lemah, tubuhnya tak lagi bergerak. Doa dan usaha yang telah dilakukan terasa tak berdaya di hadapan kekuatan gaib yang terus menghantam keluarganya. Ya Allah, apa yang terjadi pada keluargaku? Ilirih Abu Sufyan di sela-sela doanya. Dia sudah melakukan segala upaya, tetapi kutukan itu semakin mencengkeram, seolah-olah waktu yang diberikan semakin sempit.
Dini hari menjelang, Abu Sufyan akhirnya terlelap dalam kelelahan. Namun, dalam tidurnya, sebuah mimpi datang menghampirinya. Mimpi yang terasa nyata, seakan-akan membawa pesan yang lebih dari sekadar bunga tidur. Di dalam mimpi itu, Abu Sufyan melihat dirinya berada di tengah gurun yang luas dan tandus. Matahari membakar dari atas kepala, namun tak ada keringat yang mengalir di tubuhnya. Langkahnya perlahan-lahan membawanya ke arah sebuah sumur tua di tengah gurun yang sepi itu. Tiba-tiba, suara menggema dari atas langit. Suara yang dalam dan menggema, bukan seperti suara manusia, namun terasa akrab dan penuh wibawa. Wahai Abu Sufyan, kata suara itu, jikamu berada dalam perang yang tak bisa dihindari. Keluargamu tak akan selamat jika kau hanya berlindung dalam doa biasa. Kutukan ini lebih dalam, lebih kuat dari yang kau bayangkan. Kiai Abu Sufyan melihat sekeliling, mencari sumber suara, namun yang dia lihat hanyalah hamparan gurun yang tak berujung. Suara itu kembali berbicara, seseorang dari masa lalu keluargamu telah menebar kegelapan. Kau harus menemuinya. Jika tidak, kehancuran akan datang, bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga bagi seluruh desa. Hati Abu Sufyan bergetar mendengar pesan itu. Ia tahu suara ini bukan datang dari sembarang mimpi. Ini adalah firman ilahi, sebuah petunjuk dari alam gaib. Dia dipanggil untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertarungan gaib, lebih dalam dari sekadar balas dendam. Siapa yang harus aku hadapi? Ditanya Abu Sufyan dengan hati terbuka. Suara itu tak menjawab langsung, namun sebuah gambaran muncul dalam benaknya. Sosok Ki Madra, dengan mata penuh dendam, muncul dalam bayangan samar-samar. Dia yang menebar kutukan. Dia yang harus dihentikan, jika suara itu sebelum lenyap perlahan-lahan bersama gurun pasir yang mulai tertelan cahaya putih yang menyilaukan. Dengan napas terengah, Kiai Abu Sufyan terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara dingin menyelimuti ruangan. Jantungnya berdegup kencang, namun hatinya tenang. Ia paham sekarang, ini bukan sekadar kebetulan. Mimpi itu adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini ia panjatkan. Kutukan yang menimpa keluarganya adalah buah dari dendam yang telah lama dipendam oleh Ki Madra, sang dukun sakti yang dulu ditolak jasanya oleh Kiai Hasan. Abu Sufyan bangkit dari tempat duduknya. Di luar, hujan sudah berhenti, namun sisa-sisa air masih menetes dari atap. Langit tetap kelam, meski fajar mulai menyingsing di kejauhan. Dalam hati, ia tahu ini adalah momen di mana dia harus mengambil keputusan besar. Bukan hanya sebagai seorang kiai, tapi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab melindungi orang-orang yang dia cintai. Dengan keyakinan baru, ia bersujud dalam doa, namun kali ini lebih dari sekadar memohon. Doa itu adalah seruan untuk kekuatan, untuk petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana menghadapi musuh yang begitu kuat. Kiai Abu Sufyan menyadari, dia tidak bisa mengandalkan ilmunya yang biasa. Ia perlu lebih dari sekadar ilmu agama. Ia membutuhkan ilmu warisan leluhur yang selama ini ia hindari, yang penuh dengan misteri dan kekuatan tersembunyi. Seiring pagi datang, Abu Sufyan memanggil beberapa santri kepercayaannya. Ia mempersiapkan mereka, bukan untuk perang fisik, tetapi untuk perang spiritual. Ia tahu waktu untuk menghadapi Ki Madra semakin dekat, dan ia harus mempersiapkan dirinya dengan matang. Kutukan ini bukan sekadar ujian bagi keluarganya, tetapi sebuah tantangan bagi seluruh ajaran yang selama ini ia pegang teguh. Dengan tekad yang membara, Abu Sufyan bersiap untuk perjalanan spiritual yang penuh resiko, perjalanan untuk mencari kekuatan yang dapat membebaskan keluarganya dari belenggu kutukan Ki Madra. Namun, di dalam hatinya, terselip pertanyaan, apakah ia benar-benar siap menghadapi sosok yang menyimpan dendam begitu dalam? Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Kabut pekat masih menyelimuti desa, seolah-olah enggan beranjak pergi, sementara di dalam hatinya, Kiai Abu Sufyan merasakan beban yang semakin tak tertahankan. Bayangan mimpi semalam terus menghantuinya, menorehkan firasat buruk di benaknya. Kutukan yang dilancarkan oleh Ki Madra bukanlah sekadar ancaman biasa, ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, terang melawan kegelapan yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan, Abu Sufyan menatap kitab-kitab kuno yang tersusun rapi di raknya. Kitab-kitab itu telah lama tak tersentuh, warisan keluarganya yang diserahkan dari generasi ke generasi. Namun, di antara kitab-kitab fikih dan hadis, terselip satu buku tua yang jarang dibuka oleh siapapun. Kitab Ilmu Hikmah, sebuah naskah penuh rahasia dan ajaran gaib yang diturunkan oleh leluhur keluarga Abu Sufyan, ilmu yang tak sembarang orang bisa pelajari, karena bahayanya yang besar. Ilmu ini hanya digunakan dalam keadaan mendesak, ketika seluruh dunia tampaknya akan runtuh. Abu Sufyan menghela napas panjang sebelum mengambil kitab itu.
Jemarinya gemetar ketika membuka halaman pertama. Di sana tertulis peringatan tegas, hanya mereka yang hatinya murni, yang bisa menggunakan ilmu ini tanpa ditelan oleh kekuatan di dalamnya. Kata-kata itu menegaskan apa yang akan ia hadapi. Ini bukan lagi tentang doa-doa biasa. Pertempuran yang akan datang membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih besar, kekuatan yang bisa mematahkan kutukan Ki Madra. Saat Abu Sufyan mulai membacakan doa pembuka dari kitab tersebut, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ruangan yang tadinya tenang terasa semakin dingin, dan angin aneh berhembus dari arah yang tak jelas. Suara gemericik air terdengar di kejauhan, meskipun tak ada sungai atau hujan. Serta-merta, sebuah cahaya samar muncul di hadapannya, membentuk sosok bayangan yang perlahan menjadi jelas. Itu adalah bayangan Kiai Hasan, kakeknya yang telah lama meninggal dunia. Wajah Kiai Hasan tampak berseri, meski ada garis-garis kelelahan yang terpahat di rautnya. Abu Sufyan terpaku, ia tak pernah membayangkan bisa bertemu kembali dengan arwah kakeknya dalam bentuk seperti ini. Abu, suara Kiai Hasan bergetar, seolah datang dari dalam sumur yang dalam. Dendam yang kau hadapi ini berasal dari kesalahanku. Aku gagal menepati janji, dan kini keluargamu harus menanggung akibatnya. Ki Madra adalah sosok yang berbahaya, dan dendamnya telah menjadi kutukan bagi kita semua. Abu Sufyan mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kering. Ia hanya bisa menatap sosok Kiai Hasan yang semakin nyata. Arwah itu melangkah lebih dekat, dan dengan sorot mata yang penuh penyesalan, ia berkata, "Ya hanya dengan menghadapi sumber kutukan ini kau bisa membebaskan kita. Ki Madra telah mengikatkan ilmu hitamnya pada darah keluargamu. Kau harus mematahkan talinya, atau semuanya akan binasa." Bayangan Kiai Hasan mulai memudar, namun sebelum benar-benar hilang, ia berpesan, "Carilah aku di tempat di mana dulu aku mengikat perjanjian dengan Ki Madra. Di sanalah kau akan menemukan jawaban untuk mengakhiri kutukan ini." Abu Sufyan tersentak bangun dari duduknya, jantungnya berdebar kencang. Pesan dari Kiai Hasan terasa begitu jelas, namun juga menakutkan. Tempat perjanjian itu. Ia tahu betul di mana lokasinya. Gunung Merapi, sebuah tempat keramat yang penuh misteri dan dikuasai oleh kekuatan gaib sejak dahulu kala. Di sanalah leluhur-leluhurnya dulu mengadakan pertemuan dengan para dukun dan penganut ilmu hitam. Tempat itu telah menjadi saksi dari begitu banyak perjanjian gaib yang tak terselesaikan. Namun, perjalanan ke Gunung Merapi bukanlah perkara mudah. Selain bahaya fisik dari medan yang terjal dan ganas, tempat itu juga dikenal sebagai sarang para makhluk halus yang menjaga rahasia-rahasia gelap. Abu Sufyan tahu, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia membutuhkan pendamping, seseorang yang bisa mengimbangi kekuatannya dalam menghadapi ilmu hitam. Hari itu juga, Abu Sufyan memanggil santri kepercayaannya, Umar, seorang pemuda cerdas dan taat yang selama ini menjadi tangan kanan Kiai di pesantren. Umar memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu hikmah, meski tidak sekuat gurunya. "Umar," kata Abu Sufyan dengan suara berat, "kita harus berangkat ke Gunung Merapi. Kutukan ini berasal dari sana. Kita harus menyelesaikannya sebelum segalanya terlambat." Umar menatap gurunya dengan penuh rasa hormat. Meski sedikit ragu, ia tahu, jika Abu Sufyan memintanya untuk ikut, maka perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. "Saya siap, Kiai," jawabnya tanpa keraguan. "Apapun yang terjadi, saya akan mendampingi Anda." Abu Sufyan menatap langit di luar, yang mulai memerah seiring dengan terbenamnya matahari. Suara burung hantu dan gemerisik dedaunan terdengar samar di kejauhan. Di ufuk barat, kabut tebal mulai menggantung di atas desa, tanda bahwa kegelapan yang mereka hadapi belum berakhir. Malam itu, sebelum keberangkatan mereka, Abu Sufyan kembali merenung. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa pertempuran yang akan ia hadapi bukanlah pertempuran fisik, melainkan pertarungan yang melibatkan seluruh jiwa dan raganya. Kutukan ini takkan mudah dihilangkan. Dan di kejauhan, di puncak Gunung Merapi yang gelap dan tak ramah, Ki Madra tersenyum dalam keheningan. Ia tahu pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Kabut tebal menyelimuti kaki Gunung Merapi pagi itu, menambah suasana angker yang menghantui setiap langkah Kiai Abu Sufyan dan Umar. Burung-burung hantu masih terbang rendah di atas mereka, seolah memperingatkan bahwa mereka tak diinginkan di tempat ini. Di antara pepohonan tua yang menjulang, suara-suara aneh menggema dari kejauhan, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi. Perjalanan menuju gunung terasa semakin berat. Abu Sufyan memimpin langkah dengan keyakinan, meski di dalam hatinya terbesit ketakutan akan apa yang akan mereka hadapi.
Kutukan ini telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Namun kali ini, ia merasa bahwa pertempuran yang akan datang bukanlah sekadar ujian gaib biasa. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, antara ilmu putih yang ia pelajari seumur hidup dengan kekuatan gelap yang telah menguasai Ki Madra. Angin bertiup kencang di lereng gunung, membawa aroma tanah basah bercampur bau belerang yang menyengat. "Kiai, apakah kita benar-benar siap menghadapi kekuatan sebesar ini?" ditanya Umar. Suaranya bergetar, namun tekadnya tetap kuat. Ia tahu bahwa ilmu yang mereka bawa mungkin tak sebanding dengan apa yang menanti di atas sana. Abu Sufyan tidak langsung menjawab. Dia berhenti sejenak, menatap puncak gunung yang tertutup awan kelabu. Di balik kegelapan itu, ia merasakan kekuatan gaib yang begitu besar, kekuatan yang telah mengikat keluarganya dalam kutukan tak berujung. Namun, hatinya telah bulat. Ini bukan soal siap atau tidak siap, Umar. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak menghentikan ini sekarang, segalanya akan binasa. Mereka melanjutkan pendakian, menyusuri jalan setapak yang kian menanjak. Semakin dekat mereka menuju puncak, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan bayangan-bayangan hitam mulai tampak di antara pepohonan. Umar merasakan bulu kuduknya berdiri, seakan ada makhluk-makhluk gaib yang bergerak di dalam bayang-bayang, memperhatikan setiap gerakan mereka. Sesampainya di tengah perjalanan, suara gemuruh terdengar dari arah puncak gunung. Abu Sufyan menghentikan langkahnya. Di hadapan mereka, muncul sesosok bayangan besar, samar-samar berbentuk manusia, namun matanya memancarkan cahaya merah menyala. Umar mundur beberapa langkah, namun Abu Sufyan tetap berdiri tegak, menghadapi bayangan itu dengan keyakinan penuh. "Kau tidak diinginkan di sini, Abu Sufyan." Suara itu menggema dari dalam kegelapan. Itu bukan suara manusia, terdengar seperti bisikan dari dunia lain, berat dan penuh kebencian. Abu Sufyan menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya. "Aku datang bukan untuk dihentikan olehmu," dijawabnya tegas, meski ia tahu sosok di depannya bukan sembarangan makhluk. "Aku datang untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh Ki Madra, dan kau tidak bisa menghalangiku." Bayangan itu bergerak maju, tubuhnya yang besar tampak semakin jelas. Dari balik kabut, wujudnya menyerupai seorang raksasa dengan wajah yang tak terlihat jelas, hanya mata merah yang terus memancarkan aura kematian. Makhluk gaib penjaga perjanjian, itulah yang langsung terlintas di benak Abu Sufyan. Dulu, leluhurnya pernah menyebut tentang makhluk ini, yang ditugaskan menjaga tempat-tempat keramat agar tak sembarang orang bisa memasukinya. Umar sudah bersiap dengan doa di bibirnya, namun sebelum dia sempat melafalkannya, Abu Sufyan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. "Makhluk ini tidak bisa kita kalahkan dengan kekerasan," bisik Abu Sufyan. Abu Sufyan menatap langsung ke mata merah sang penjaga. "Aku tahu siapa dirimu," dikatanya dengan tenang namun penuh wibawa. "Aku datang bukan untuk merusak keseimbangan di sini. Aku datang untuk menuntaskan kutukan yang mengikat leluhurku dan desaku." Sosok itu diam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Abu Sufyan. Udara di sekitar mereka semakin berat, hingga nyaris tak bisa bernapas. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, makhluk itu berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih rendah, namun masih penuh ancaman. "Jika kau gagal, segalanya akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam." Tanpa kata lebih lanjut, bayangan itu menghilang, terserap kembali ke dalam kabut tebal yang melingkupi gunung. Umar menghela napas lega, sementara Abu Sufyan tetap teguh, meski dalam hatinya ada keraguan yang mulai tumbuh. Apa yang menunggu mereka di puncak? Mereka melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Udara semakin dingin, dan langkah-langkah mereka semakin berat, seolah-olah gunung itu sendiri berusaha menahan mereka. Ketika mereka mencapai puncak, suasana menjadi lebih sunyi. Tidak ada suara burung atau angin. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Di puncak itu, berdiri sebuah bangunan tua, reruntuhan kuil kuno yang sudah hampir hilang di telan waktu. Batu-batunya penuh lumut, dan di tengah kuil itu terdapat sebuah altar batu yang besar. Abu Sufyan mengenali tempat ini. Disinilah dulu Kiai Hasan dan Ki Madra mengikat perjanjian yang kini berubah menjadi kutukan. Saat Abu Sufyan mendekati altar itu, sebuah sosok muncul dari balik bayang-bayang reruntuhan. Ki Madra, wajahnya lebih tua, lebih menyeramkan dari yang pernah Abu Sufyan bayangkan. Mata Ki Madra memancarkan kebencian yang dalam, senyuman dingin menghiasi wajahnya yang tirus. "Kau datang juga, Abu Sufyan," ujar Ki Madra dengan suara rendah. "Tapi kau datang terlambat. Kutukan ini tak bisa dipatahkan, bahkan olehmu."
Abu Sufyan menggenggam kitab ilmu hikmah di tangannya. Aku datang untuk menghentikan ini, Ki Madra. Dendam ini takkan lagi menghancurkan keluargaku. Ki Madra tertawa kecil, suaranya bergema di antara reruntuhan kuil. Kau naif. Kutukan ini adalah kehendak alam. Kau takkan bisa melawannya. Abu Sufyan menarik napas dalam-dalam, siap menghadapi pertempuran yang telah ditakdirkan untuk terjadi. Dalam hatinya, dia tahu, pertarungan ini akan menentukan nasib keluarganya, desanya, bahkan mungkin nyawanya sendiri. Di tengah reruntuhan kuil itu, dua kekuatan besar siap bertarung. Langit di atas gunung Merapi tampak semakin gelap, seakan alam ikut merasakan ketegangan yang memuncak di reruntuhan kuil. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut tempat itu, sementara suara gemuruh terdengar dari perut bumi, menggetarkan batu-batu kuno yang sudah berabad-abad berdiri. Di tengah altar batu yang keramat, dua sosok berdiri saling berhadapan, Kiai Abu Sufyan, dengan kitab ilmu hikmah di tangannya, dan Ki Madra, sang dukun sakti, dengan senyuman dingin yang penuh kebencian. Kau datang untuk apa, Abu Sufyan? Mengakhiri hidupmu di sini? Atau mungkin kau ingin mengorbankan keluarga dan santrimu untuk sesuatu yang tak bisa kau kalahkan? Suara Ki Madra terdengar serak, namun di dalamnya ada kekuatan gaib yang menggema seakan-akan berbicara langsung ke jiwa. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan gelap mulai merambat, menandakan bahwa kekuatan ilmu hitam Ki Madra telah siap sepenuhnya untuk melawan. Abu Sufyan berdiri tegak, meskipun hatinya diliputi rasa khawatir yang tak terelakkan. Dia tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara doa-doa dan kutukan yang telah meracuni jiwa keluarganya selama bertahun-tahun. Aku datang untuk menghentikan kutukan ini, Madra. Sudah terlalu lama keluargaku menjadi korban dendam dan kebencianmu. Ini akan berakhir hari ini. Ki Madra tertawa kecil, suaranya melayang-layang di antara kabut yang menggantung di udara. Kau masih belum mengerti, Abu Sufyan. Ini bukan tentang keluargamu. Ini tentang apa yang leluhurmu lakukan. Mereka yang melanggar janji dengan kekuatan alam akan membayar dengan darah. Kau tak bisa memutuskan rantai kutukan ini tanpa membayar harga yang setimpal. Tanpa memperpanjang perdebatan, Ki Madra mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya, keluar asap hitam pekat yang perlahan menjalar ke seluruh altar. Asap itu bergerak seperti ular, melingkari kaki Abu Sufyan dan Umar, yang berdiri tak jauh di belakang gurunya. Umar memejamkan mata, mencoba melafalkan doa-doa pelindung, namun kekuatan ilmu hitam itu terasa begitu menyesakan, seperti menghimpit napas mereka. Abu Sufyan tahu, waktunya telah tiba. Ia membuka kitab ilmu hikmah dan mulai membacakan ayat-ayat suci dengan lantang, mengisi udara dengan getaran spiritual yang kuat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa cahaya yang membelah kabut hitam di sekitar mereka. Namun, Ki Madra hanya tersenyum sinis, seolah menganggap semua itu sebagai permainan belaka. Doa-doamu takkan cukup melawan kekuatan yang telah tumbuh selama puluhan tahun, Abu Sufyan, seru Ki Madra, suaranya kini bergemuruh seperti angin badai. Tiba-tiba, bumi di bawah mereka bergetar hebat. Batu-batu kuno yang membentuk altar mulai retak, dan dari celah-celahnya, keluar sosok-sosok gaib, makhluk-makhluk hitam dengan wajah yang tirus dan mata kosong, siap menyerang atas perintah dukun sakti itu. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat, melompat ke arah Abu Sufyan dan Umar. Dengan refleks yang tajam, Abu Sufyan mengangkat tangannya, membentuk perisai gaib yang terbuat dari cahaya. Makhluk-makhluk itu menabrak perisai tersebut, meledak menjadi debu hitam yang hilang ditiup angin. Namun, setiap kali satu makhluk hancur, muncul dua makhluk baru yang lebih besar dan lebih ganas. Umar, meski ketakutan, mengikuti langkah gurunya. Ia mengangkat tangannya, mencoba menahan serangan makhluk-makhluk gaib dengan lantunan doa-doa suci. Namun, semakin lama, semakin sulit untuk mempertahankan diri. Tenaga mereka terkuras dengan cepat, sementara Ki Madra tampak semakin kuat, dikelilingi oleh kabut hitam yang berputar-putar seperti pusaran maut. Aku telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, jika Ki Madra, matanya bersinar dengan cahaya merah yang penuh kebencian. Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa kau patahkan dengan ayat-ayat suci saja. Kau harus membayar harga untuk dosa keluargamu. Abu Sufyan menatap Ki Madra dengan tajam. Aku tahu itu, jawabnya tenang, meski di dalam hatinya bergejolak. Tapi aku juga tahu, kebencian takkan pernah menang melawan keadilan. Dengan satu gerakan cepat, Abu Sufyan merapalkan doa paling kuat dari kitab ilmu hikmah. Suara lantunannya menggema ke seluruh gunung, memanggil kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia panggil sebelumnya.
Cahaya putih yang keluar dari tangannya kini memancar lebih terang, menyinari setiap sudut reruntuhan kuil. Bahkan bayangan-bayangan hitam yang melingkari Ki Madra tampak surut sejenak di hadapan cahaya suci itu. Namun Ki Madra tak tinggal diam. Ia mengangkat kedua tangannya, merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar asing dan mengerikan. Langit di atas mereka menjadi semakin gelap, seolah-olah malam tiba lebih cepat dari seharusnya. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar kuil melambai liar, seperti hendak tercerabut dari akarnya. Umar, yang mulai kelelahan, jatuh berlutut di samping gurunya. "Kiai, kita tak bisa melawan ini." Suaranya lemah, namun Abu Sufyan tetap teguh. Meski tubuhnya mulai melemah, jiwanya tetap berjuang. Di tengah pusaran angin dan kekuatan yang semakin menggila, Abu Sufyan menyadari sesuatu. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau ilmu hikmah. Ini adalah pertempuran spiritual yang mengharuskan hati tetap teguh di tengah godaan dan kegelapan. Dengan tekad yang bulat, ia memejamkan mata, memasrahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya dalam doa. Kebenaran tak akan pernah kalah oleh kebencian, Ki Madra, ucapnya lirih, namun penuh keyakinan. Dan tiba-tiba, sebuah cahaya besar muncul di langit. Cahaya itu begitu terang, memotong kegelapan yang melingkupi gunung, seperti pedang yang memisahkan siang dari malam. Ki Madra terkejut, wajahnya berubah pucat, dan bayangan hitam di sekitarnya mulai menghilang satu persatu, terserap oleh cahaya itu. "Tidak!" teriak Ki Madra, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh cahaya yang semakin menyala. Altar kuno mulai hancur, mengeluarkan suara retakan yang menggema. Ki Madra mundur, tubuhnya terguncang oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Sementara itu, Abu Sufyan dan Umar tetap berdiri di tengah cahaya yang melindungi mereka. Cahaya itu semakin terang, menyelimuti seluruh puncak gunung. Pertarungan ini belum berakhir, tapi kemenangan sudah mulai terlihat di ujung jalan. Saat cahaya suci yang muncul di langit menyelimuti puncak gunung Merapi, gemuruh bumi menjadi semakin dahsyat. Reruntuhan altar kuno berguncang hebat, seolah-olah gunung itu sendiri hendak menelan segala yang ada di atasnya. Udara di sekitar Abu Sufyan dan Umar kini dipenuhi kilatan cahaya yang menyilaukan, menghancurkan bayangan-bayangan yang sebelumnya melingkupi mereka. Namun, di tengah semua itu, Ki Madra masih berdiri, meski wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar oleh kekuatan yang tak bisa lagi ia kendalikan. "Ini tak mungkin terjadi," seru Ki Madra dengan amarah yang semakin menggila. Mata merahnya berkilat, penuh kebencian yang tak tertahan. Kutukan yang ia bangun dengan darah dan kegelapan selama puluhan tahun, kini tampak runtuh di hadapan kekuatan yang lebih besar. Dalam satu gerakan, ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, merapal mantra terakhir, memanggil seluruh kekuatan gaib yang tersisa. Angin bertiup lebih kencang, pohon-pohon besar di sekitar mereka mulai tumbang, sementara asap hitam pekat menyembur keluar dari perut bumi. "Kau tak bisa menghentikan ini, Abu Sufyan," teriak Ki Madra dengan suara serak yang bergemuruh di seluruh gunung. "Kau akan hancur bersama tempat ini, dan kutukan akan tetap hidup selamanya." Namun, Abu Sufyan, dengan kitab ilmu hikmah di genggamannya, tetap berdiri teguh di tengah badai gaib yang semakin kuat. Tubuhnya lemah, tapi hatinya tetap kuat. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa pertempuran ini bukan lagi soal kekuatan fisik atau ilmu yang ia kuasai, melainkan keyakinan mutlak pada kebenaran yang ia perjuangkan. Mata Abu Sufyan memancarkan ketenangan yang dalam, meski dunia di sekelilingnya runtuh. Dengan suara lirih namun penuh kekuatan, Abu Sufyan kembali melafalkan ayat-ayat suci. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti cahaya, melawan kabut gelap yang terus mencoba menyelimuti mereka. Sementara itu, Umar yang masih berlutut di sampingnya, dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ikut bergabung dalam doa-doa yang dipanjatkan gurunya. Bersama, mereka membentuk perisai spiritual yang memancar lebih terang dari sebelumnya. Ki Madra, yang kini diliputi keputusasaan, melompat maju, mencoba memukul Abu Sufyan dengan energi hitam yang membara di tangannya. Namun, sebelum tangannya bisa mencapai, seberkas cahaya besar turun dari langit, membelah kegelapan dan memukul balik Ki Madra dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tubuh dukun sakti itu terpental ke belakang, jatuh dengan keras di atas altar yang retak. "Tidak!" Teriakan Ki Madra menggema, suaranya penuh ketakutan yang sebelumnya tak pernah tampak. Tubuhnya yang kurus menggigil, dan kekuatan yang sebelumnya begitu besar kini mulai memudar. Dari tanah di bawahnya, muncul retakan besar yang perlahan-lahan membuka, seperti lubang yang siap menelan segalanya. Abu Sufyan melangkah maju, mendekati Ki Madra yang terbaring di atas altar. Matanya yang biasanya penuh kemarahan kini hanya menyiratkan kepasrahan. "Sudah cukup, Madra,"
kata Abu Sufyan dengan nada yang penuh belas kasih. Kebencianmu tak akan menyelamatkan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Sudah waktunya mengakhiri ini. Ki Madra mendongak, menatap Abu Sufyan dengan pandangan yang campur aduk, antara kebencian, rasa bersalah, dan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku melakukannya untuk kehormatan keluarga. Suaranya terdengar rapuh, jauh dari sosok dukun sakti yang dulu begitu menakutkan. Leluhurmu mengkhianati kami, mereka mengambil apa yang bukan milik mereka. Abu Sufyan menggeleng pelan. Dendam tak pernah menyelesaikan apapun, Madra. Kau telah membayar harga yang lebih dari cukup untuk kesalahan masa lalu. Tapi, kutukan ini hanya akan berakhir jika kau rela melepaskannya. Ki Madra terdiam, tatapannya kosong, seolah-olah kata-kata itu menembus jauh ke dalam hatinya. Sementara itu, retakan di tanah semakin lebar, menyedot kabut hitam yang sebelumnya menyelimuti altar. Ki Madra mengalihkan pandangannya ke bawah, melihat lubang besar yang kini terbuka di hadapannya, mengancam untuk menelannya ke dalam kegelapan abadi. Kau pikir ini bisa diakhiri begitu saja? Suara Ki Madra berubah, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Kutukan ini telah terikat dengan nyawa. Dan nyawa hanya bisa ditebus dengan nyawa. Tiba-tiba, Ki Madra mengulurkan tangannya ke arah Abu Sufyan. Namun, kali ini, bukan serangan yang ia lontarkan, melainkan sebuah isyarat perdamaian. Wajahnya yang dulu penuh kebencian kini tampak tua dan lelah, seolah-olah seluruh amarahnya telah terkuras habis oleh pertempuran ini. Aku tak bisa lagi menahan kutukan ini, ujar Ki Madra dengan suara lirih. Tapi kau, mungkin bisa. Ambil kekuatan ini dan hentikan semua ini. Sebelum Abu Sufyan bisa bereaksi, tubuh Ki Madra mulai memudar, tersedot oleh retakan besar di tanah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memindahkan energi gaib terakhirnya ke arah Abu Sufyan, menyerahkan segala sesuatu yang selama ini ia pertahankan dengan dendam dan kebencian. Dengan kedua tangannya, Abu Sufyan menerima kekuatan itu, meski tubuhnya hampir tak mampu lagi menahan beban spiritual yang begitu besar. Saat tubuh Ki Madra lenyap di telan kegelapan, abu hitam yang sebelumnya mengisi tempat itu berubah menjadi debu, lenyap bersama angin. Sementara itu, retakan di tanah mulai menutup perlahan, seakan-akan alam kembali merespons keseimbangan yang akhirnya tercapai. Umar yang sejak tadi menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan, kini menghampiri gurunya yang terjatuh di atas altar. Kiai, apakah kita berhasil? Ditanyanya dengan suara bergetar, matanya penuh kelegaan, tapi juga keraguan. Abu Sufyan membuka matanya perlahan, napasnya tersengal-sengal. Dengan suara lemah tapi penuh keyakinan, dia menjawab, kutukan ini telah berakhir, Umar. Tapi harga yang kita bayar, sangat mahal. Di puncak Gunung Merapi yang kini mulai tenang, sinar matahari perlahan-lahan menembus kabut yang tersisa. Namun di hati Abu Sufyan, tersisa perasaan berat. Kutukan itu memang telah terangkat, tapi jejak-jejaknya akan terus ada. Sebuah pengingat bahwa dendam dan kebencian hanya akan melahirkan kehancuran. Dan di balik awan yang perlahan memudar, alam kembali bernafas dengan damai, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal pada pertempuran yang telah lama dinantikan akhirnya. Udara di puncak Gunung Merapi terasa lebih tenang, seolah-olah seluruh alam menarik napas setelah pertempuran yang panjang. Namun, ketenangan itu tak bisa menghapus kelelahan yang melanda tubuh dan jiwa Abu Sufyan. Ia berdiri dengan kaki yang gemetar di tengah altar, sementara Umar memegangi lengannya, berusaha menopang gurunya yang terlihat sangat lemah. Kiai, kita berhasil, bukan? Ditanya Umar dengan suara penuh harapan, tapi juga ketakutan yang terselip di antara kata-katanya. Tatapan matanya tertuju pada gurunya yang tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Wajah Abu Sufyan yang biasanya penuh kekuatan kini tampak pudar, seperti seseorang yang baru saja mengangkat beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Abu Sufyan menarik napas dalam-dalam, merasakan sakit di dada setiap kali ia berusaha berbicara. Ya, Umar, kita telah menghentikan kutukan ini. Namun, tidak ada kemenangan yang tanpa luka, jawabnya pelan, penuh kehati-hatian. Matanya menatap reruntuhan altar yang kini sunyi, di mana bayangan Ki Madra telah lenyap, tetapi kekuatan gaib yang sempat melingkupinya masih terasa di udara, seperti bekas luka yang tak mudah sembuh. Umar menunduk, merasa berat di hatinya. Meski ia tahu gurunya benar, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikirannya. Apa maksud Kiai? Apa kutukan itu benar-benar telah pergi? Ditanyanya dengan kebingungan yang semakin membebani pikirannya. Abu Sufyan tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan, merasakan setiap denyut bumi yang ada di bawah kakinya. Kutukan itu memang telah diangkat, katanya setelah beberapa saat.
Tetapi, kutukan seperti ini meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Bekas itu ada di dalam jiwa kita, Umar. Di dalam setiap manusia yang terlibat. Dan tugas kita bukan hanya menghentikan kutukan, tapi juga mengobati luka yang telah ditinggalkannya. Umar terdiam, menyadari kedalaman makna yang tersembunyi di balik kata-kata gurunya. Meskipun pertempuran dengan Ki Madra telah usai, dampak dari dendam dan kebencian yang diwariskan turun-temurun masih akan terasa dalam hati mereka yang ditinggalkan. Saat mereka mulai menuruni puncak gunung, Abu Sufyan merasakan getaran halus di dalam dirinya. Kekuatan yang diwariskan oleh Ki Madra masih ada di dalam tubuhnya, meskipun ia tidak menginginkannya. Ia tahu bahwa kekuatan gelap itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ia hilangkan. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seakan-akan energi Ki Madra menolak untuk dilepaskan dari dunia ini. Malam pun tiba ketika mereka mencapai kaki gunung. Desa Jombang terlihat dari kejauhan, tenang di bawah sinar bulan yang terang. Tapi di balik ketenangan itu, Abu Sufyan tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Kutukan telah diputus, tapi warisan kebencian masih menyelinap di sudut-sudut kehidupan. Ia merasa bahwa keluarganya, santri-santrinya, bahkan seluruh desanya, masih harus menjalani masa penyembuhan yang panjang. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan berhenti sejenak, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Umar, dengarkan aku baik-baik," katanya dengan suara serak, menatap tajam ke mata muridnya yang setia. "Apa yang terjadi hari ini bukan hanya pertempuran melawan kekuatan gaib. Ini juga pertempuran batin yang harus terus kita hadapi. Kekuatan yang diwariskan oleh Ki Madra, kini ada di dalam diriku." Umar terkejut, wajahnya pucat seketika. "Kiai, apa maksudnya? Apakah kekuatan gelap itu?" "Ya, kekuatan itu masih ada," dipotong Abu Sufyan, suaranya penuh keteguhan. "Tapi ini adalah ujian. Seperti api yang bisa membakar atau menerangi, tergantung pada siapa yang memegangnya. Dan sekarang, aku harus menjaga agar api itu tidak menghancurkan. Ini bukan lagi soal pertempuran dengan Ki Madra. Ini tentang pertempuran dengan diri sendiri." Kata-kata gurunya membuat Umar tertegun. Ia belum pernah melihat Abu Sufyan berbicara dengan nada yang begitu serius dan penuh pertimbangan. Sebagai murid, Umar selalu melihat gurunya sebagai sosok tak tergoyahkan, namun kini ia melihat sesuatu yang lain, seorang manusia yang menghadapi pertarungan batin yang lebih besar dari yang pernah dibayangkannya. "Apa yang bisa saya lakukan, Kiai?" Umar bertanya dengan penuh kekhawatiran, ingin membantu, tapi tak tahu harus bagaimana. Abu Sufyan tersenyum tipis, meskipun ada kelelahan yang jelas di matanya. "Teruslah berdoa, Umar. Doa adalah benteng yang paling kuat. Doa yang tulus, tanpa pamrih, akan menjaga kita dari kegelapan yang mengintai." Saat mereka melanjutkan perjalanan menuju desa, angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun, di dalam hati Abu Sufyan, api pertarungan masih membara, bukan lagi melawan dukun sakti yang kini lenyap, tapi melawan bayangan kegelapan yang menyelinap di dalam dirinya sendiri. Perang ini jauh lebih sepi, lebih sunyi, tapi lebih dahsyat daripada apapun yang pernah ia hadapi. Malam itu, langit di atas Jombang berubah menjadi kanvas gelap yang penuh bintang. Namun, di rumah Abu Sufyan, keheningan mencekam memenuhi setiap sudut. Sejak kembalinya dari Gunung Merapi, Abu Sufyan lebih banyak berdiam diri di ruangannya. Tak seorang pun di desa berani mendekat, kecuali Umar, yang setiap hari setia menemani di luar pintu, menanti perintah atau petunjuk gurunya. Kabar tentang jatuhnya Ki Madra telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Bagi sebagian besar orang, kemenangan ini adalah akhir dari kutukan yang selama ini menghantui mereka. Tapi, Umar tahu lebih baik. Kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Gurunya yang dulu penuh kekuatan dan keyakinan kini menjadi sosok yang dibebani sesuatu yang lebih berat dari kutukan Ki Madra, kekuatan gelap yang diwariskan kepadanya, mengendap di dalam jiwa. Di dalam ruangannya yang remang, Abu Sufyan duduk bersila, dengan kitab di depannya. Mata tuanya menatap lurus ke halaman kosong, tapi pikirannya jauh terperangkap dalam gejolak batinnya. Kekuatan Ki Madra yang kini ada di dalam dirinya bukan hanya berupa energi, tapi juga hasrat gelap yang terus memanggilnya untuk menyerah. Setiap malam, bisikan-bisikan itu semakin jelas. "Mengapa kau menolak kekuatan ini?" Suara itu menggema di kepalanya, seperti jeritan dari kedalaman. "Dengan ini, kau bisa membangun dunia baru. Kau bisa memimpin, kau bisa menaklukkan." Abu Sufyan mengepalkan tangan, berusaha keras menahan godaan yang terus menghantam. Di luar sana, suara angin yang lembut terasa tak sebanding dengan badai yang berkecamuk di dalam dirinya.
Ia tahu, ini bukan hanya soal menahan kekuatan. Ini tentang bagaimana ia menjaga hatinya tetap bersih, tetap teguh pada jalan yang selama ini ia pegang. Tapi semakin lama, beban itu semakin berat. Setiap malam terasa seperti perang baru, perang yang tak seorang pun tahu kecuali dirinya sendiri. Pada suatu malam, bisikan itu berubah menjadi ancaman. Jika kau tak menggunakannya, maka kekuatan ini akan menguasaimu. Saat itu, Abu Sufyan terhenyak. Tangan yang gemetar memegang kitab suci, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Namun, di tengah doanya, bayangan hitam merayap dari sudut-sudut ruangan, membentuk sosok Ki Madra yang tampak lebih hidup dari sebelumnya. Abu Sufyan, suara Ki Madra bergema dalam bayangan itu, dingin dan penuh dendam. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kekuatan yang aku wariskan padamu bukanlah anugerah. Ini adalah beban yang akan menghancurkanmu, sama seperti itu menghancurkanku. Kau akan menjadi seperti aku, dikuasai oleh kebencian dan keinginan untuk berkuasa. Abu Sufyan menunduk, merasakan ketakutan yang jarang ia alami. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia tak boleh menjadi seperti Ki Madra. Ia tak boleh jatuh ke dalam jurang yang sama. Ki Madra, jawab Abu Sufyan dengan suara yang dipenuhi kepastian. Kau salah. Kekuatan ini hanya bisa menghancurkan jika hati kita membiarkannya. Aku tak akan membiarkan kebencianmu hidup di dalam diriku. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, mengelilingi Abu Sufyan seperti badai. Kau tak punya pilihan, diteriak bayangan itu, suaranya semakin memekakan. Ruangan itu mulai bergetar hebat, dinding-dindingnya tampak retak seiring dengan semakin kuatnya benturan energi antara cahaya dan kegelapan. Di tengah kekacauan itu, Abu Sufyan menutup matanya, merasakan kekuatan besar yang menggempurnya dari segala arah. Ia tahu, hanya ada satu jalan untuk melawan kekuatan ini, penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah. Hanya dengan melepas segala keinginan dan ego, ia bisa meraih ketenangan sejati. Dengan napas yang dalam, Abu Sufyan melafalkan doa terakhir, doa yang ia yakin akan menjadi benteng terakhir dari serangan kegelapan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti cahaya, memancar ke segala penjuru ruangan. Bayangan yang tadi menjeratnya mulai memudar, suara Ki Madra yang menggema menjadi semakin lemah. Ini, tak mungkin. Bayangan itu bergetar sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya, menyisakan keheningan yang memekakan. Abu Sufyan membuka matanya perlahan. Ruangan yang tadi penuh dengan kekacauan kini kembali tenang. Kekuatan gelap yang sempat menguasai dirinya terasa hilang, digantikan oleh perasaan damai yang menyelusup ke dalam jiwanya. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya, tapi ia telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, pertempuran melawan dirinya sendiri. Pagi itu, ketika fajar menyingsing, Umar memasuki ruangan dengan hati-hati. Ia melihat gurunya duduk dalam ketenangan yang luar biasa, lebih damai daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Kiai, apakah semuanya baik-baik saja? Ditanya Umar dengan nada penuh kekhawatiran. Abu Sufyan tersenyum, senyum tipis namun penuh makna. Semua sudah berakhir, Umar, jawabnya lembut. Kutukan itu benar-benar telah tiada, dan kini saatnya kita membangun kembali apa yang telah rusak. Umar menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya bukanlah melawan dukun sakti atau kutukan, melainkan melawan bayangan di dalam diri sendiri. Dan Abu Sufyan telah menunjukkan jalan bagaimana menghadapi kegelapan itu dengan cahaya yang tak pernah padam, keimanan. Di bawah sinar matahari pagi, desa Jombang mulai bangkit dari kelamnya kutukan. Warga kembali melanjutkan hidup mereka, dan Abu Sufyan, dengan seluruh kekuatannya, bertekad untuk menjadi lentera yang menerangi jalan mereka, meski cahaya itu harus ia jaga dengan penuh kehati-hatian. Kegelapan mungkin selalu ada, namun cahaya, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya. Dan Abu Sufyan, dengan segala pengorbanannya, adalah bukti bahwa cahaya itu tak pernah mati.